Kalau jumlah resellernya benar-benar kita valid dan bergerak bersama-sama, maka ya tinggal bagi nih, Mas, total dari masyarakat Indonesia berapa, jumlah resellernya dikasih range berapa user yang bisa ditarik oleh reseller. Paham maksudnya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Om dan Tante semuanya. Salam Jos People. Oke, siang hari ini setelah saya sharing ya terkait dengan story WA saya, kinerja brands yang hari ini itu masih belum mencitrakan, sebagian besar ya belum mencitrakan tentang kinerja sistem. Kemudian kinerja brand ini ternyata mempengaruhi agen dan resellernya. Oke, nah dari story WA ini ada nih satu reseller yang kemudian satu agen yang bertanya, Om Iwan Andrianto nih dari Pekanbaru ya. Dia bertanya gini nih, kalau agen cari reseller, oke, lalu resellernya itu cari user, pasti kan gitu. Tapi nih user dari reseller ini itu banyak yang menjadi reseller, akhirnya menjadi reseller di agen brands lain gitu. Lalu kalau seperti ini bagaimana? Bukankah kemudian ini menjadi bertentangan ya, bertolak belakang secara sistem, ini tidak kece kan gitu. Nah, saya akan coba jawabnya gini Om. Mulai dari mana ya? Jadi kalau misalkan kondisi agen cari reseller, kemudian reseller cari user, dan user ini memungkinkan menjadi reseller agen yang lain, itu sebenarnya juga bukan hanya di Regar Sport. Itu yang pertama. Setiap bisnis yang memegang strategi marketingnya dengan konsep jaringan dan dia 2 tingkat atau 3 tingkat ya, tingkat berjenjang. Nah, di Regar Sport ini ada 3 nih, brands, agen, reseller gitu. Nah, yang 2 berjenjang saja itu pasti sudah berisiko seperti ini. Pasti berisiko gitu. Nah, yang harus diketahui di Regar Sport itu apakah kemudian ini tidak diatur gitu, tidak dikelola? Enggak, kita ada regulasinya, makanya kita sebut namanya konfigurasi jaringan. Konfigurasi itu kan susunan ya, ada susunan, ada bagaimana sesuatu diatur secara sistematis dan mengerucut seperti piramida. Makanya disebut kita konfigurasinya itu konfigurasi piramida jaringan gitu. Nah, yang perlu diketahui berikutnya adalah pada waktu brands ya, kita closing brands ini juga cari agen. Oke. Lalu sebenarnya juga ada kasus user dari agen itu menjadi agen di brand yang lain. Oke. Tapi ketika saya jawab dengan kondisi ini, apakah kemudian ini membahayakan bisnis ini? Nyatanya kan enggak. Kita malah growth. Tapi bukankah ketika ini reseller ini menjadi sangat besar jumlahnya yang mengidentifikasikan bahwa bisnis ini sebenarnya juga akan bermasalah ya, karena semakin banyak jaringan kan pasar semakin sempit. Nah, itu yang perlu kita cek lagi. Apakah benar pasar semakin sempit? Oke, dulu gini saya lempar aja ya, misalkan kita ngomong di genre volley ya, di genre volley saja. Percaya nggak nih kalau genre volley itu setiap bulan itu menyerap lebih dari 3 miliar per bulan? Siapa yang percaya? Siapa yang percaya Om dan Tante? Padahal volley itu waktu Regar Sport melempar genre ini di awal tuh banyak yang pertanyakan, kenapa kok genre volley, kenapa kok nggak bola yang simpatisannya lebih banyak, yang peminatnya lebih banyak, yang eventnya lebih mungkin merata kemana-mana gitu, kenapa kok volley? Nah, kita baru bayangin satu genrenya aja tuh salah melihat pasar. Oke ya, kalau kemudian volley bisa segitu, bagaimana dengan genre yang lainnya? Sama aja, pasar itu pada dasarnya sangat besar. Indonesia ini lebih dari 200 juta orang ya, mungkin hampir ya 270 juta orang. Oke, kalau kemudian ternyata konfigurasi jaringan kita
Hari ini hanya 60 brand, di bawahnya ada 6.000 akun agen, di bawahnya nanti kemungkinan sekitar 150 reseller, 150.000 reseller gitu. Itu kalau dibandingkan dengan jumlah orang Indonesia ini masih sangat kecil ya. Perbandingannya 1 mungkin banding 1000, masih kecil. Lalu benarkah kita akan closing di 150.000 reseller? Enggak, karena kuantiti ya, kuantitinya di closing dulu, tapi nanti step berikutnya ada quality. Artinya apa? Reseller ini juga tidak akan bisa di sistem itu akan definitif kecuali dia melewati syarat quality. Nah, di quantity ini yang dipersyaratkan cuma 1 slot per bulan, tapi kalau di quality nanti enggak. Kenapa kok gitu? Nah, ada closing quantity brands, lalu ada closing quality brands, ada closing quantity agen, dan akhir tahun ini harus closing quality agen. Tahun depan ada closing quantity reseller yang akan juga dilanjutkan dengan closing quality reseller. Berarti itu next step endingnya adalah closing quantity user. Kita bicarakan visinya, visi jaringan Regar Spot itu seperti apa. Oke ya, biar apa? Biar ini nggak salah paham nih tentang bagaimana memahami konfigurasi jaringan ini. Oke, kalau dipikir rugi gitu, kalau dipikir rugi, jangan bilang rugi yang rugi resellernya, jangan yang bilang rugi agennya, jangan yang bilang rugi brandsnya, tapi coba lihat di manajemen. Loh, manajemen kan tetap untung, Om. Untung apa? Untung karena semakin jaringan bagus, semakin banyak yang solid bekerja atau mungkin aktif di bisnis ini, kan tetap manajemen growth-nya juga terbantu. Iya. Tapi kalau cara berpikirnya nggak seperti itu, coba. Misalkan hari ini saya mempunyai 500 orang customer service ya. 500 orang customer service yang kemudian saya target slot ya. Saya target pelayanan dan slot. 500 orang itu kantornya itu di rumah saya. Saya bikinkan gedung, ada 500 orang, saya didik setiap hari. Kemudian saya buka kelas, saya sharing di situ, saya perintahkan di situ, saya ukur kinerjanya di situ, dan tidak harus seperti ini dengan jaringan-jaringan ini. Apa yang terjadi? Bisakah kemudian ini juga bisa mengembang ke seluruh Indonesia secara pasar? Bisa. Bisa, Om dan Tante. Gitu. Nah, perbandingannya adalah klaim jaringan hari ini total ya, akumulatif itu 1 bulan lebih dari 2-3 miliar, 2-3 miliar itu per hari ini, per bulan ini. Kalau saya pakai untuk gaji 500 orang CS kali UMK Wonogiri 2 juta gitu aja, ini hanya cukup 1 miliar, sisanya masuk kantong saya. Sisanya masuk kantong saya. Tapi bukankah seperti itu efisiensi namanya? Nah, itu. Kalaupun saya melihat cara kerjanya seperti itu, ya saya dari awalnya nggak akan pakai sistem konfigurasi jaringan, Om dan Tante. Buat apa? Saya membagi risiko yang sebenarnya saya sendiri berisiko ke Om dan Tante yang dari awalnya nggak paham bisnis ini, kemudian dibuka peluang tanpa syarat, tanpa modal, tanpa risiko rugi, tanpa biaya pendaftaran. Oke. Kemudian kalau ada apa-apa saya yang garansi lagi. Kalau Om dan Tante ada kesalahan, saya yang menggaransi lagi. Kalau kemudian produksi amblek, kalau mungkin rusak atau mungkin sistemnya jadi turun karena minus, saya juga yang harus garansi lagi. Nah, bukan gitu maksudnya. Bukan seperti itu, bukan dalam konteks hari ini untung tidak boleh rugi, bukan gitu. Visinya yang kita harus lihat. Belum lagi ketika hari ini kita menjalankan promo free ongkir, bukan sehari ya, bukan sehari 2 hari, bukan promo 11-11, 12-12, bukan gitu, tapi hampir sepanjang tahun. Saya sudah sering katakan promo free ongkir itu bukan untuk user, bukan sekedar untuk user. Promo free ongkir itu untuk jaringan, untuk para reseller kita. Ketika ada promo free ongkir, maka mereka menjadi mudah ini
untuk menghasilkan di bisnis ini. Jadi boleh saya katakan bahwa promo free ongkir itu sama seperti beasiswa. Sudah masuknya gratis, belajarnya gratis, menjalankan bisnis ini tanpa risiko, tanpa pendaftaran, masih dapat beasiswa. Sekali lagi saya ngomong bahwa teman itu sukses bareng itu bukan slogan. Oke ya, teman itu sukses bareng itu bukan slogan. Kalau mau sukses, sukseskan dulu temanmu. Kalau mau lebih sukses, jauh lebih banyak sukseskan ya. Lebih banyak sukseskan temanmu. Kalau tidak mau sukses, lebih baik tidak berteman daripada bermusuhan. Kalau Anda memang tidak mau sukses, mungkin orang lain yang bisa saya sukseskan. Endingnya, cara suksesnya gimana? Memiliki pasar ini. Pasar di Indonesia yang segitu besarnya ini, yang dilirik oleh negara-negara lain sana, yang katanya kita masuk ke G20 ini ya. Karena pasar kita besar gitu. Untuk kita miliki bersama di satu sistem jaringan yang ngusahain pasar ini kita bareng. Lalu apakah ada manfaatnya antar reseller dengan reseller ini? Kan bukannya ini kompetitor, bukannya ini bersaing. Perhatikan bahwa ketika jumlah Indonesia ya, jumlah masyarakat Indonesia ini ada nantinya ada 300 juta. Terus reseller ini ada 100.000. Maka satu reseller bisa narik 3.000 orang lah gitu. 3.000 orang dia tarik ke sistem. Seluruh Indonesia ini kepegang sama kita. Kita bisa kendalikan nih pasar nih. Oke. Efek pertama keuntungannya adalah semua produk di luar Regar Sport akan melirik sistem ini. Karena ini pasarnya tunggal, utuh. Bukan hanya Regar Sport, produk Regar Sport yang akan kita jual. Tapi ini juga akan menjadi magnet besar bagi produk-produk di luar Regar Sport. Nah, itu harus diperhatikan. Lalu kalau semua produk ini masuk ke sini, perhatikan ya. Nah, ini akan terbaca nih keuntungannya. Yang mana? Seluruh produk ini bisa dimiliki oleh seluruh jaringan. Bukan hanya jersinya Regar Sport. Mau itu kuliner, mau itu apapun, itu bisa menjadi milik jaringan. Kalau hari ini pabriknya satu, pemiliknya banyak, betul kan? Kalau nanti 2023 setelah kita closing reseller nih ya, pabriknya satu, sistemnya satu, betul kan? Produknya banyak, pemiliknya banyak di satu sistem. Oke, jadi mari fokus ke visi kita. Nah, memahami konfigurasi ini ada beberapa hal yang harus Om dan Tante ketahui. Satu, ada closing quantity. Dua, ada closing quality. Tiga, ada jadwal waktunya, target waktunya. Jadi misalkan brands, waktu itu di closing quantity jumlahnya 100 nih, 100 brand, calon brands. Kemudian ketika quality ternyata kita hanya target di 50 yang akhirnya jadi 60. Oke, quality-nya kenapa? Karena memang quality harus menunjukkan level manajemen brands-nya. Mampu apa enggak? Bisa apa enggak? Kalau enggak bisa ya bisnis tumbang karena manajemen, ya wajar, nggak usah di Regar Sport, di luar sana pun tumbang karena manajemen itu wajar. Gitu. Agen kuantitinya ditarget nih 6.000 orang. Tapi bisa saja secara quality turun. Mungkin 1.000, 2.000, mungkin juga hanya 500. Tapi nanti satu agen bisa memiliki beberapa akun sesuai kemampuan manajemennya. Oke ya, satu akun agen kan 25 reseller. Kalau dia punya 2 akun ya dia punya kapasitas 50 reseller. Kalau 3 akun ya 75 reseller. Nah, sesuai kemampuan manajemennya. Tapi yang pasti bahwa reseller nantinya juga akan terbatas. Kuantitinya terbatas, dan untuk memenuhkan dia menjadi reseller resmi di Regar Friends nanti, pemilik sistemnya nanti yang saya ngomongkan tadi, dia juga akan disyaratkan quality.
dan pastinya bukan satu slot DP per bulan. Oke ya, pastinya kita nggak ngomongin satu slot DP per bulan untuk quality reseller ini gitu. Jadi bagaimana saya harus menjawab dari seluruh pertanyaan, dari pertanyaan Om Iwan Andrian tadi ya, lihat visinya, bagaimana bisnis ini membangun visi ke depannya. Jikalau pasar Indonesia ini bisa direngkuh di satu sistem dengan seluruh reseller tadi, maka kita akan menjadi sebuah pasar yang luar biasa. Ketika pasar ini mengembang menjadi luar biasa, maka seluruh produk kita bisa undang nih ke sistem ini. Dan artinya produk ini menjadi milik kita bersama. Nggak perlu Anda memilih produk yang mana untuk diiklankan, nggak perlu. Karena di sistem ini semua produk menjadi milik jaringan. Yang penting user yang beli, user yang melakukan aktivitas transaksi dengan produk, salah satu produk ini adalah user Anda yang berada di bawah reseller Anda. Gitu. Oke. Part ini dulu saya jelaskan seperti ini. Sebenarnya ada kelebihan membangun visioner jaringan ini. Tapi part ini mungkin sedikit bisa menjelaskan beberapa pertanyaan yang Om dan Tante pikirkan ya selama ini. Sebenarnya manajemen yang dicari apa sih? Jangan ngomongin rugi. Kalau ngomongin rugi tadi, saya sendiri itu setiap hari juga menghitung nih klaim jaringan ini. Tapi bukan menghitung untuk aduh gimana ngecilin, bukan. Kalau bisa dinaikin besarannya. Kalau bisa satu bulan itu sharing profit dengan jaringan itu ya 10 miliar gitu. Kalau 3 miliar mah kurang. Itu ya Om dan Tante. Gitu ya. Lihat visinya. Jangan lihat hari ini. Step ini begitu dulu. Nanti kalau belum puas, saya share lagi lah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just People.